Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan cerita tentang masalah perjalanan market. Perjalanan market itu seperti ini. Mulai dari sini dulu. Oke. Ini naik ya, harga ya naik. Habis itu ini ada pelemahan harga. Dari sini, pelemahan harga. Dari ini kan naik terus, naik membesar lagi, makin mengecil. Nah, ini pelemahan harga. Baru seller masuk. Kenapa dinamakan seller? Karena candle sebelumnya ini dimatikan sama candle yang warna merah. Oke, ini namanya seller, maka harga itu akan turun. Nah, turun itu misi pertama adalah untuk menembus candle kejepit, atau bisa dibahasa lebih mudahnya benteng lah. Candle kejepit itu bisa dikatakan pertahanan dari sebuah harga ya. Seperti ini ya, saya ginikan. Nah, candle kejepitnya yang mana? Ini 2 candle. Jadi candle kejepit itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, dia nggak tembus kan di sini kan, nggak tembus. Maka ketika harga tidak tembus, dia akan naik dulu, koreksi. Bener nggak nih harga mau turun gitu. Nah, naik dulu dia. Setelah harga naik sini kan, terjadi pelemahan harga berikutnya. Turun lagi dia ke sini. Nah, di sini jelas terdapat candle kejepit. Ditembus nggak nih candle kejepitnya? Ini kalau kita bongkar warna kuning ini namanya candle kejepit tersembunyi ya. Nanti saya akan jelaskan candle kejepit tersembunyi itu seperti apa. Harga naik dia. Naik kembali kemana? Kembali ke lembah. Kalau bisa dikatakan kembali ke lembah itu tadi. Ini. Harus saya ginikan lagi biar mudah dipahami. Dia naik set. Nah, ini kan harga yang pernah direspon 1 kali. Nih. Naik, turun, membentuk lembah, turun lagi di sini, atau di sini kan pertahanan dari sebuah seller ya, pertahanan dari sebuah seller itu sendiri. Kalau ini tembus jelas dia akan naik, buy. Tapi berhubung ini tidak tembus, maka harga akan turun kembali. Yang harusnya kalau ada power candle buyer seperti ini harusnya didukung dengan buyer lagi dengan kekuatan yang sangat penuh, tapi ternyata di sini harganya melemah, pelemahan harga, maka dia turun harga ya. Ini cerita perjalanan harga dulu, bukan teknik. Nah, karena ini pernah respon 1 kali di sini, biasanya harga itu sulit untuk menembus ya. Jadi naik lagi di sini. Nah, sepanjang perjalanan turun ini dia akan meninggalkan candle kejepit. Di mana candle kejepitnya? Nah, ini. Nah, ini warna biru itu. Di sini. Ini candle kejepitnya. Ya kan? Ditembus enggak? Enggak. Kenapa saya bilang tidak? Karena dia hanya disentuh oleh ekor. Jadi harga itu naik, begitu 1 jam ternyata dia membentuk ekor, maka itu menandakan harga tidak mampu untuk menembus ini. Seperti itu. Maka turun. Jadi candle kejepit itu fungsinya bisa untuk kita open posisi atau tempat kita nge-close posisi. Sini ya. Baru dia turun. Garis trend sini pakainya. Dia turun. Nah, setelah di sini
Nah, setelah di sini harga lagi-lagi pelemahan harga lagi. Ini kan sudah tembus di sini nih, candle kejepitnya. Nih. Udah tembus. Ya kan? Tapi harusnya ini didukung dengan candle yang sangat power, tapi dia membentuk ekor, hanya membentuk ekor. Setelah membentuk ekor, mari kita zoom yang besar. Ini namanya buyer. Kenapa buyer? Candle yang mematikan candle sebelumnya ini namanya buyer. Nah, perjalanan dari sini ke sini ini akan meninggalkan candle kejepit. Mana candle kejepitnya? Ini ada 1, 2. Ini candle kejepitnya ya. Bisa ya, ini candle kejepit, masuk candle kejepit. Merah, biru, merah ya. Nah, disitulah pertahanannya. Akankah dia tembus? Nah, harga setelah menembus biasanya dia akan koreksi dulu, tidak semerta-merta dia langsung naik, tidak. Kita di sini untuk mencari bala bantuan atau kekuatan yang lebih besar lagi. Nah, ini kan. Nah, ini kan sudah ditembus, sudah pernah direspon dia. Direspon, setelah direspon turun lagi. Turun kemana? Ini. Kembali kepada candle yang dimatikan. Ini kan buyer. Ini candle yang dimatikan, dia kembali di situ. Nah, disinilah titik entry-nya. Ketika harga kembali yang kedua itulah bisa dibikin long. Gitu. Mau di time frame manapun itu. Ini cerita harga, jadi bukan teknik dulu. Kita bercerita perjalanan harga dulu. Nah, setelah dari sini harga, maka karena tadi sudah pernah disentuh, maka harga langsung kencang dia. Udah koreksi juga kan, naik. Ini terus naik ya kan. Ini kan candlenya ada jarum suntik, kalau saya bilang ada ekor di bawah. Ini kekuatan power. Makin membesar, makin kecil, kecil lagi, besar lagi, kecil lagi, besar lagi, baru ini ada candle merah di sini. Jadi sifatnya di sini yang harga semula itu menjadi pertahanan di seller, dia akan ditembus. Jadi pertahanan yang di atas ini kan tadi kan, yang di atas kan, yang di area ini. Nah, di area ini kan tadi yang sulit untuk direspon kan, ternyata sudah ketembus. Maka ketika sudah tembus ini, maka dia akan menjadi yang tadinya resisten, dia menjadi support. Maka ini dinamakan SBR, support become resistant. Habis itu turun harga hanya untuk koreksi. Ingat, jangan sampai ketipu. Ya turun, nanti begitu turun kita ambil sell lagi, hati-hati. Setelah itu naik dia, naik ya kan, tembus kan, baru dia turun lagi seperti yang tadi. Jadi dia naik dulu, turun untuk kembali ke candle yang dimatikan tadi. Candle yang dimatikan yang mana? Yang ini. Ini buyer masuk di sini. Ingat, buyer itu adalah candle yang mematikan candle sebelumnya. Baik itu beberapa candle dimatikan satu candle, atau satu candle lawan satu candle, seperti itu. Dia naik. Nah, untuk minggu depan, ini analisa saya. Harga ini kan turun di sini. Analisa kita secara long di time frame besar ini masih kuat naik ya. Tapi kalau TF kecil masih ada peluang lah untuk ngebuy, untuk nge-sell maksud saya, maaf. Nah, ini kan candle kejepitnya ini 1, 2. Ini kan belum ada penembusan harga. Dari sini belum ada penembusan harga. Kalau ini nanti tembus, terus muncul buyer atau seller. Kalau muncul buyer berarti melanjutkan tren untuk naik. Kalau dia ada seller yang masuk ke sini, pertahanan yang sangat kuat,
dari seller itu sendiri di sini nanti. Tinggal kita marking, kita tandain seperti ini. Memang namanya untuk mengetahui pasar dunia ya, forex ini kan pasar dunia, kalau dibilang perlu perjuangan yang sangat ekstrim memang. Jadi harga kemungkinan di sini nanti antara dua ini, bisa di sini karena ini udah direspon ya, bisa ke sini nanti baru dia melanjutkan untuk naik kembali. Ya kita lihat nanti dia mampu gak nembus ini. Kalau dia penembusannya di sini dengan power, ini bisa tembus, tapi tetap pertahanan antara dua ini ya. Ini kan juga candle yang dimatikan, jadi sepanjang inilah nanti kita menunggu buyer masuk. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja cerita saya malam ini. Semoga bisa nambah wawasan. Salam profit, tetap semangat.